Dimas Andi Satria Nanggala. Dimas Andi Satria Nanggala. Terus bisa cerita Bu, kenapa kok kemudian Andi bisa sampai di ini? Awalnya bagaimana? Awalnya Andi itu jual HP sama anak saya. Profesinya ya? Iya, jual HP. Jadi jual di Dimas, terus itu sudah berapa kali 3 bulan, 3 bulan, udah 3 bulan. Terus yang terakhir itu dia mau jual tapi pinjam dulu uang sama Dimas 300. Sama Dimas dikasih, nanti HP-nya. Kalau setelah itu nanti saya kasih HP sampai 1 minggu. Dimas telepon, iya Mas, iya nanti. Akhirnya sudah seminggu, Dimas telepon, iya nanti saya kasih. Di mana? Di bandara aja. Bandara mana Bu? Bandara Kartosuro. Kartosuro. Iya, bandara Kartosuro. Terus jam berapa? Ini habis maghrib. Dimas berangkat. Setelah di sana telepon lagi. Aku nggak isok Mas ketemu ke susu saya. Barang uangnya saya kasih dipoto di pohon. Begitu dipoto, Dimas langsung ke pohon itu. Sama Dimas diambil, dibuka, ternyata bukan uang. Apa itu Bu? Serbuk. Sabu katanya. Langsung dibuang sama Dimas, dilepas gini, langsung ditangkap. Tangkap oleh polisi Boyolali, Polres Boyolali. Mobil waktu itu katanya. Itu kira-kira tanggal berapa Bu? Kira-kira tanggal 15 bulan malam Februari. Malam jam berapa tuh? Kira-kira jam 7 habis maghrib. Iya. Iya. Terus setelah itu Bu? Setelah itu Dimas dibawa ke HP, dibawa polisi. Di situ ada chatnya Dimas, WA-nya sama anak itu, teleponnya ada. Setelah Dimas ditangkap di sana, Dimas dikasih tahu HP-nya itu ada kata-kata lagi kalau ini ada barang baru, cobaan. Itu di kepolisian mana Bu? Polres Boyolali. Polres Boyolali. Ya. Setelah ditahan, saya nggak dikabari apa-apa sama Polres Boyolali itu, nggak tahu. Istrinya yang cari kan. Akhirnya malam itu juga ke Polres. Di sana tahu ada sepeda motornya Dimas di parkiran. Oh berarti Dimas di sana. Langsung dia di pos penjagaan. Tujuan awalnya ke sana Bu, laporan kehilangan atau apa itu gimana? Tujuannya mencari Dimas. Kenapa Dimas sampai di Polres kan gitu. Ternyata di sana polisi ngomong kalau Dimas tertangkap karena narkoba. Terus sudah Mbak, besok aja Mbak, jangan nggak bisa ketemu sekarang, masih diperiksa. Ini pulang istrinya. Itu hari Selasa. Rabu saya ditelepon sama penyidik. Siapa itu Bu? Ari. Komplitnya Bu? Saya tahunya Ari ya. Ari. Iya, penyidiknya Ari waktu itu telepon saya. Ibu, Dimas ditahan di Polres karena narkoba. Besok Ibu harus menghadap ke Polres, harus datang ke Polres. Saya besoknya ke sana. Begitu ke sana, saya menghadap Ari. Di situ di ruangannya penyidik ada 6 orang kalau misalnya seperti itu. Ada kanitnya juga ada. Pak siapa Bu kanitnya? Kanitnya Pak Abdul. Siapa ya? Abdul. Tapi panggilnya Abdul gitu. Dari penyidiknya itu telepon selang berapa jam Bu? Dari penangkapannya itu ya Dimas. Selasa ditangkap. Rebo saya di telepon suruh ngadep Kemis. Media manapun bahwa sabu itu 1 gram itu kan harganya kan 1 juta lebih lah. Bahasanya lebih dari 1 juta atau mungkin 1 juta. Saya agak meragukan di sini dengan down payment yang 300.000, terus gitu dikasih sabu yang di situ di cara BAP 1,5 gram, itu kan bagi saya agak rancu karena 300.000 dengan barang yang 1,5 gram itu. Walaupun saya tidak bisa memastikan harga berapa, tapi bagi saya nggak logik karena kalau saya dari saudara-saudara saya di media di manapun itu selalu di atas 1 juta. Jadi saya agak meragukan barang itu dikuasai oleh
si Dimas, tetapi dengan angka 300 dengan barang segitu yang dia terima itu. Jadi saya agak nggak nyambungnya di situ, dan kenapa bisa penyidik datang di situ dengan posisi yang tepat gitu kan. Jadi saya hanya ragu di proses itunya saja. Berarti salah satu dugaan patut diduga bahwa itu tidak itu ya, karena ada nilai yang seperti ya, itu. karena nilai tidak sama, artinya disparitasnya terlalu jauh. Keduanya, kenapa si pemberi info ini tidak tahu keberadaannya, di situ disampaikan di berita acara DPO, tetapi dalam perjalanan saat sudah ada penangkapan kan ada satu chat yang dimana itu ada barang baru. Silahkan dicoba. Harusnya kan pasti adalah satu hubungan kausalitas. Tahun ini pasti nggak mungkin dia akan seperti itu. Bagi saya meragukannya di situ. Jadi waktu pengembalian untuk pembayaran HP 300.000 itu yang dibayarkan oleh Andi yang disebutkan di atas pohon itu digantikan dengan barang yang diduga sabu itu tersebut ya Pak? Iya, makanya karena Andi ini bagi saya lugu atau bagaimana, dia ambil ternyata bukan uang, dia jatuhkan, tapi waktu di chat itu dia tidak ada hubungan bilang itu barang terlarang sabunda, tapi uang pengembalian dari DP yang dia dulu terima, tidak ada barangnya, nggak jadi jual, itu aja. Jadi di pikirannya si Dimas ini, karena dia pedagang HP, dia punya counter HP, dia juga biasa jual beli melalui COD gitu, dia tidak mencurigai bahwa itu ada barang obat terlarang manusia kan. Karena ancaman hukumannya tidak main-main ini, dari pasal 112 ayat 1 sama 114. Kalau orang tidak melakukan suatu tindakan yang dia lakukan, dipaksa atau dijebak untuk disangkakan dengan hal tersebut, kan hukumannya bukan main. Maka saya mohon keadilan bagaimana ini kita upayakan, karena model-model penjebakan ini kan sudah di masyarakat sudah, ya kita bilang nggak ada ternyata ada, gitu. Bilang ada kenyataannya enggak, kita nggak bisa ngomong. Artinya dalam konteks ini saya mengharap dalam persidangan tadi nanti bagaimana kita upayakan terang benderang, karena dari pola yang digunakan itu kan secara logik itu enggak ini ya, kurang match gitu loh. Karena dari mana informasi bagaimana, terus bagaimana saat penangkapan. Artinya kalau secara penangkapan iya, secara kuhab iya tertangkap tangan, tapi proses saat barang itu sampai di tangan itu kan ada banyak prosedur yang harus dilalui. Tapi kan di sini dihilangkan itu. Artinya kita sudah berusaha untuk membawa permasalahan ini ke Kabid Propam Polda Jateng. Sudah ya? Sudah kita upayakan. Masalah hasil kita kan itu hanya karena etik saja. Tapi kalau sudah tahap 2 di ranah kejaksaan dan kita buktikan di pengadilan, bagaimana nanti proses ini kita lakukan. Berarti ada dugaan penjebakan itu ya? Ya kalau saya patut diduga, karena bagi saya agak kurang ini ya. Saya hanya berpandangan secara objektif gitu. Jadi pandangan saya itu kita memang harus nanti dibuktikan di pengadilan, tetapi saya punya satu pandangan di mana prosesnya ini yang saya agak meragukan.